Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Terima kasih telah memberikan kesempatan meluangkan waktu kepada Dai. Izinkan saya untuk sedikit melakukan observasi ya Pak. Sebelumnya kita akan melaksanakan pra-observasi dulu sebelum nanti Pak Dai melakukan pembelajaran di kelas tentunya. Nanti yang akan pelajaran yang Bapak laksanakan itu di kelas 11 ya Pak? Kelas 11 TKJ. 11 TKJ materi keamanan jaringan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri untuk hari ini apa Pak? Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya yang melalui proses diskusi nanti peserta didik mampu memahami fungsi dari firewall. Jadi melalui proses diskusi diharapkan peserta didik mendapat memahami firewall, fungsi dari firewall. Nah, dari nanti mungkin proses pembelajaran, strategi pengembangan yang hendak dicapai saat pembelajaran yang akan dicapainya strategi apa saja Pak? Untuk ya dari untuk strategi pembelajarannya nanti model pembelajarannya mungkin itu kan Ya. ya nanti kita akan memberikan kasus misalkan ya berarti dengan problem based learning bagaimana menjaga data itu supaya aman. Nah, itu hal apa yang perlu untuk dipersiapkan dalam jaringan. Jadi masalahnya adalah tentang apalagi sekarang kan banyak atau marak dengan istilahnya kebocoran data. Jadi dari problem Dimunculkan masalahnya dulu untuk nanti dapat dipelajari oleh anak gitu, bagaimana cara mengatasinya gitu. Oke, itu untuk metode-metodenya. Nah, tahapan-tahapan mungkin dari proses pembelajaran supaya strategi yang tadi Bapak inginkan itu bisa tercapai, tahapan-tahapannya seperti apa Pak? ya untuk tahapannya nanti di awal kita ada review ya, memberikan review karena kebetulan mata pelajaran ini sebetulnya di tingkat sebelumnya itu ada kaitan dengan kompetensi sebelumnya, jadi kita review dulu. Setelah ada review kemudian kita lakukan dulu asesmen awal untuk mengetahui pemahaman mereka, dan dari hasil asesmen awal itu kita mengelompokkan mereka berdasarkan dari hasil asesmen itu, asesmen awal. Setelah dikelompokkan, selanjutnya nanti peserta didik itu akan diberikan LKPD, di mana di dalamnya tadi diberikan problem tentang firewall dan fungsi firewall. Kemudian mereka diberikan nanti bahan ya, baik itu bahannya ada yang berupa video, kemudian ada yang berupa modul. Mereka berdiskusi ya, dan hasil dari diskusi itu dari masing-masing kelompok itu kemudian nanti mempresentasikan di depan. Baik Pak, untuk tahapan-tahapan rencana pembelajaran yang Bapak sampaikan sepertinya sudah sangat bagus Pak. Mudah-mudahan nanti ketika melakukan pembelajaran apa yang Bapak harapkan, strategi-strategi baik tahapan-tahapan itu bisa dilaksanakan dengan baik ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Kita lanjut nanti ke tahapan observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, panas. Tapi semangat anaknya. Alhamdulillah. Sebelum ya kita mulai pelajaran di siang ini yang panas, silakan dipimpin doa dulu oleh Jan sebagai keagamaan dari kelas ini. Semangat Jan, pimpin doa Jan.
Sebelum kita memulai belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Masih semangatnya, aku dua jam lagi ya kita pembelajaran untuk keamanan jaringan ini. Ya. Oke, selanjutnya sesuai dengan perjanjian tadi kita absen. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Oke, absen ya. Soalnya kan tadi ada yang dispen katanya. Amel, Andi, Anissa, Anwar, Dea, Dewi, Dewi sekarang hadir. Riki, Hadir. Dimas, Hadir. Ferdias, Andini, Hesti, Andini dispen. Tuh kan ada yang dispen. Hesti, Intan, Ijan, Fajar Akmal, Naila, Nazar, Neneng, Ferdiansa, Rangga Pratama, Rangga Yuda, Reki, Pepan, Spen, Rizky Maulana, Salam, Rosa Aprilia, Dispen, Setian, Siti Silmi, Suci, Widya, Yuda Subagza, dan terakhir Yuli. Yuli? Update sekali dia Yuli. Selanjutnya, walaupun suasananya panas, tapi alhamdulillah tengah penting ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan dibahas kita pada pertemuan yang sekarang, yaitu tentang firewall. Materi firewall sebetulnya sudah pernah kita pelajari. Masih ingat? Tidak. Kapan? Masuk ke 10. Ingat? Ya, ingat pernah belajar? Pernah. Apa itu firewall? Kan? Ingat Pak pernah mendengar kelas 10? Kelas 10 nya di semester 1 atau semester 2? Semester 2. Ya, itu ada materi untuk firewall atau bahasanya untuk keamanan jaringan firewall. Oke? Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan ke materinya, Bapak ingin cek dulu kalian pemahaman yang lalu apakah masih ada atau sudah terbawa kemarin liburan jadi hilang ya. Bapak ingin coba kalian untuk mengerjakan dulu soal ya. Soalnya nggak banyak, waktunya nggak lama, cuma 3 menit ya. Kalian siapkan aplikasi untuk kuisis. Kalian bisa pakai, kalau nggak aplikasi langsung masuk ke Google Chrome ya, pakai Chrome kemudian kamu pakai kuisis. Saya ingatkan sekali lagi, masih ingat nggak materinya itu? Coba firewall. Fire itu artinya apa? Api. Fire, api. Wall, tembok. Fungsinya firewall itu apa? Kira-kira? Keamanan. Sistem keamanan. Jaringan. Oke, nanti jawab di sini ya. Ya, nanti kalian bisa jawab di pertanyaan nanti yang Bapak berikan. Oke? Dan silahkan kalian
buka dulu handphonenya dan dilarang untuk melakukan search di Google. Waktunya tidak lama, tidak banyak. Oke, kodenya 578 558 578 558. Tidak ada yang masuk satu peserta. 558. Ya, Nur Habib, Hesti, Dea, Nurhayati. Ya, baru 4 peserta. Berapa? 5 surat. Ya, kalian join, masukkan kodenya. Ya. 57. Oke. Ya, siap? Ya, siap. Itu soalnya kalian jawab sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, jawab. Ya. 2 soal, katanya. Kalau yang masih ada bukunya, boleh langsung dibuka bukunya. Ada waktunya nggak lama ya? Kita waktunya nggak lama. Oke, bagus, sudah ada yang akan menjawab. Karena ada yang mengirimkan question di HP-nya, tolong disimpan dulu. Untuk selanjutnya, ya dari hasil pengisian yang barusan kalian lakukan, ya, Bapak nanti akan mengelompokkan kalian nanti berdasarkan dari hasil yang barusan kalian kerjakan. Ya. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar mengenai fungsi daripada firewall. Ya. Karena sebetulnya materi ini sudah pernah dipelajari sebetulnya sebelumnya, Bapak harap kalian tidak akan terlalu sulit nanti untuk mengeksplor pengetahuan kalian, mencari sumber dari berbagai informasi untuk memahami tentang fungsi dari firewall dan bagaimana penerapannya dalam sistem keamanan jaringan. Oke, siap? Siap? Siap. Nah itu, ya sekarang kita kelompokkan ya. Bapak akan menentukan dulu ketua kelompok. Karena di sini jumlah siswanya semuanya ada 30 yang hadir. Yang hadir, tidak di-spam. Berarti Bapak ingin kalian nanti dibentuk satu kelompoknya itu 3 orang. Ya, 3 orang. Siap? Siap 3 orang? Siap 3 orang. 3 orang. Ya. Karena di sini Bapak sudah mempersiapkan KPD-nya. Oke. Sebagai ketua kelompok, Bapak tunjuk dulu sebagai ketua kelompok ya 10 orang dari hasil ini. Yang pertama Deris. Mana Deris? Silakan Deris untuk berdiri dulu ke depan. Selanjutnya nanti ada Aas, Aisyah, kemudian Reki, selanjutnya Hesti. Berapa? Apa ini? Enggak. Ya. Ini nanti yang akan menjadi ya Bapak harapkan bisa kalian menjadi ketua kelompoknya. Reki, Hesti, kemudian selanjutnya Diki Abdul Habib, kemudian Muhammad Fajar Akmal, selanjutnya ada Rizky Maulana. Ada Rizky Maulana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rizky Maulana ya bagi itu bajunya dimasukkan dua dengerin. Ada
Dimas. OMG. Waduh. Ya, Dimas. Oke, kita kasih kesempatan ya pada Dimas untuk Jadi kita kelompok. ketua kelompok. Ya, kasih kesempatan. Kesempatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dua lagi. Rangga Pratama dan Septian Awaldi. Ya, masing-masing kalian di satu lembar kerja. Kemudian kalian silahkan nanti bentuk kelompoknya maksimal 3 orang. Ya, supaya lebih efektif. Dimas, enggak? Ya, untuk membentuk kelompoknya. Enggak, silakan. Kelompoknya dulu. Ya, langsung berdasarkan dengan kelompoknya. 3 orang. Dengan kiringan ayo. Grupnya berdasarkan kelompoknya. Itu yang belakang. Grup ada kelompoknya. Ya, mana? Pasti dia. Dengan ya tiga. Ini satu lagi mana? Itu. Belum kebagian. Oke, masuk. Materinya silakan kalian dibaca di LKPD. Ya, di sana disampaikan bahwa apa sih sebetulnya yang harus kalian pelajari ya di dalam yang kita kali ini, yaitu tentang firewall. Yang pertama apa? Fungsi dari firewall. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penerapan firewall. Tentang firewall. Oke. Untuk bahan pendukungnya nanti Bapak akan mengirimkan. Kalian bisa lihat di YouTube ataupun di internet tentang firewall. Apa itu firewall? Cara kerjanya dan jenis-jenisnya. Rampok. Ya, organisasikan sahabatnya untuk video daripada firewall di grupnya ya. Iya, Pak. Coba sudah masukkan. Ya. Itu sudah Firewall. Kalian bisa lihat di video firewall. ya bisa salah. Silakan. Jadi nanti ada
Oke, 30 menit kita selesaikan. Ya. 30 menit, 20 menit harus selesai. Ya. Silakan. Kemudian kalau misalkan di sini kalian nanti kolomnya dirasa tidak cukup menuliskannya, kalian bisa isi di belakang ya, lebih luas. Ya, di belakang mal. Adik, dibuka topinya adik. Sesuai kesepakatan, berharap kalian sudah selesai untuk mengerjakan LKPD-nya. Oke, untuk yang selanjutnya, ya, Bapak minta perwakilan dari kalian untuk presentasi. Silakan. Siapa yang pertama kali kelompoknya dengan presentasi? Ya. Oh ya. Yang pertama ada dari kelompoknya. Ya. Siapa kelompoknya? Aja. Oke. Silakan ke depan. Nanti kelompok kedua ada yang sudah mengangkat tangan berarti tinggi, dan yang ketiga Ferdian Isa. Mulai, Pak. Silakan. Perhatikan dulu semuanya sambil kalian merekam catatannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang diketuai oleh Bapak Fajar, tentang membahas LKPD fungsi dan penerapan firewall. Selanjutnya silakan Satu, mengizinkan lalu lintas jaringan yang aman dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Dua, fasilitator layanan VPN. Tiga, membatasi bandwidth. Empat, membatasi konten. Lima, pengamanan dasar. Enam, mencegah kebocoran informasi. Tujuh, mengontrol jaringan. Penerapan firewall dalam jaringan. Satu, untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman keamanan atau hacker. Dua, mengontrol akses internet. Tiga, mengamankan koneksi VPN. Empat, melindungi aplikasi web. apakah yang ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada pertanyaan. Sebenarnya masih banyak Indonesia, tapi Satu pertanyaan dulu. Oke, silakan pertanyaan dari kelompoknya saya. Aas, pertanyaan pertama. Silakan. Kenapa jaringan komputer itu perlu diamankan? karena
Zaman sekarang di Indonesia, mahasiswa ataupun siswa itu sangat cerdas dalam menghacker atau mengambil data-data kita. Nanti data-data kita bila tidak diamankan akan diambil oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Nantinya jika data kita disalahgunakan oleh orang lain, maka akan menjadi kerugian terhadap kita. Terhadap kita atau yang punya akun. Bagus. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, kita batasi saja ya untuk pertanyaannya satu. Nanti dari kelompok yang lain yang presentasi kalian siapkan lagi pertanyaan. Ya, silakan dulu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kasih aplaus. Ya, selesai. Ya. Waktunya sudah habis. Ya, kita akhiri saja ya. Siapakah juara pertamanya? Juara pertama dimenangkan oleh saudara Anwar Martin. Bapak tenang sekarang ribut dan tidak jangan kos balik. Perhatikan dulu semuanya ya. Kita refleksi dulu ya. Kita refleksi dulu. Dari hasil tes yang barusan kalian kerjakan, alhamdulillah ya sudah kalian mulai paham dengan fungsi dari firewall. Sebagai penutup, mungkin Bapak mengingatkan kembali kita simpulkan dari pertemuan yang sekarang. Yang kita lakukan adalah tentang yang kita pelajari adalah tentang firewall. Firewall itu apa? Tembok api istilahnya, ya. Tembok api. Tadi firewall itu memiliki fungsi. Fungsinya apa? Melindungi data. Dengan cara apa melindungi datanya? Yaitu memfilter. Ya, memfilter apa data yang boleh masuk ataupun data yang tidak boleh masuk. Apa datanya, kemudian melalui portnya mana, dan sebetulnya masih banyak lagi fungsi-fungsi dari firewall itu sendiri. Selain membatasi data, firewall juga bisa digunakan untuk membatasi bandwidth. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti di pertemuan yang akan datang, ya, tentang implementasi daripada firewall. Ya, kalau kita sekarang mempelajari fungsi dan bagaimana penerapannya. Nah, nanti konfigurasinya seperti apa, dan itu yang akan kita pelajari nanti di pertemuan yang akan datang. Nah, oke, sesuai kesepakatan kita sudah selesai untuk mengakhiri kegiatan. Ya. Dari awal sebelum kita selesai, atau sebelumnya silakan jika ada pertanyaan dulu. Ada. Ya. Baik, terima kasih sudah. Jika tidak ada pertanyaan, sebagai penutup kegiatan kita maka dipimpin doa ya, oleh perwakilannya dan oleh ketua kelas. Silakan. Duduk siap gerak. Sebelum mengakhiri aktivitas, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Hati-hati di jalan. Siap. Baik, terima kasih Pak Dai atas kesempatannya. Setelah tadi saya melakukan observasi pembelajaran Pak Dai, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak, mungkin ya.
Yang pertama, bagaimana perasaan Padai setelah melaksanakan pembelajaran tadi di kelas 11 TKJ ya Pak? Ya. Untuk perasaan menggunakan bahasa Indonesia. Ya boleh Pak. Untuk perasaan karena selesai mengerjakan ya kita happy ya, senang dengan kegiatan kita mengajar. Secara pribadi happy. Kemudian dari ada sisi lainnya, ada sesuatu yang agak mengganjal, ada kurang ya. Ya, karena memang capaian pembelajarannya belum 100% semua tercapai gitu. Artinya tetap ya ada diferensiasi lah, berbeda-beda seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa kekurangan atau yang harus diperbaikinya dari tingkat ketercapaian pembelajaran siswa mungkin Pak ya. Oke. Untuk kedepannya, untuk mengurangi atau memperbaiki tingkat ketercapaiannya, mungkin rencana tindak lanjut yang akan Bapak laksanakan apa sih? Untuk tindak lanjut ke depannya yang akan saya laksanakan untuk menghadapi atau untuk mencapai kompetensi kepada siswa yang belum mencapai itu salah satunya misalkan dengan menggunakan konten yang berbeda dengan pembelajarannya, media sama lah ya, kalau konten dengan media mungkin sama, dengan metodenya yang berbeda. Mungkin dia karena terkadang siswa itu ada yang dia bisa ngerti dengan metode diskusi, kadang ada yang ngertinya itu dengan didikte. Ada seperti itu memang gitu. Menggunakan metode yang bervariatif Ya seperti itu, sesuai dengan minat bakat siswa mungkin ya. iya. Oke. Jadi ada istilahnya kalau yang masih belum mencapai itu dengan remedial. Cara remedial, kalau untuk yang sudah tercapai itu sebenarnya namanya pengayaan gitu. Jadi dikuatkan kembali penguatan materi. Siap. Terima kasih banyak Pak Day atas waktunya. Untuk pasca observasi saya rasa cukup. Terima kasih ya Pak Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.